Dua, dua, tiga. Kurang. Udah. Nanti orang geser juga. Tenang. Halo semua pendengar semua, berjumpa lagi bersama kami di Nareko. Akoso Remaja Podcast. Yeay, kembali lagi nih bersama kita di Narepot. Kali ini kita akan diskusi tentang toxic. Sebenarnya toxic itu gimana sih? Kalau misalnya dari para pendengar semua, boleh komen di bawah toxic itu gimana. Tapi kita ada Amang di sini yang bisa kita konsultasi, oke? Sambil sharing-sharing ya, Amang. Kalau misalnya toxic itu menurut Amang tuh bagaimana sih? Kalau Amang pribadi ya, saya pribadi mengartikan toksik itu suatu keadaan yang tidak sehat. Oke. Suatu keadaan yang tidak sehat dan tidak memandang secara utuh. Oke. Oh, tidak memandang secara utuh. Yaps. Jadi toksik itu bisa terjadi sama diri sendiri, toksik itu bisa terjadi sama orang lain, bisa, dan toksik itu bisa terjadi sama Tuhan. Oh, Tuhan. Yaps. Oke. Jadi toksik itu sebenarnya terjadi di semua lini. Iya, betul. Kalau misalnya menurutku, bukankah itu toksik diawali dengan diri sendiri ya? Ya, Amang setuju. Oh, setuju. Saya setuju. Kalau misalnya saya nih menurut Iya. saya, toksik dalam diri sendiri itu berarti kita berusaha untuk membahagiakan orang lain Yaps. tanpa melihat kebahagiaan kita sendiri mungkin. Iya. Atau enggak kita yang terlalu berusaha menggebu-gebu untuk membahagiakan orang lain atau tidak bisa mengatakan tidak Oke. dalam segala keputusan atau sesuatu gitu. Kalau menurut Amang sendiri? Ya. Memang ketika kita bicara toksik ya, kita harus paham sebenarnya kita ini siapa. Ya. Siapa kita ini? Ya, kita ini manusia. Oke. Jadi tentu sebagai manusia itu yang pertama sekali kita harus menghormati kemanusiaan kita. Ya. Ya dong. Itu kita nggak boleh kita kompromi. Kita harus hormati dulu kemanusiaan kita. Benar-benar. Ya. Kalau kita nggak hormati kemanusiaan kita ya bisa kita katakan kita itu ya hanya sebagai ya apa ya? Kita di luar baik, tapi di dalam itu penuh dengan kecacatan. Betul. Ya. Bisa kita artinya kita berubah-ubah. Betul. Ya. Padahal muka kita satu. Satu ya. Benar. Kalau dua soalnya kalau cewek agak susah bedanya. Betul. Oke, ya itu dia. Iya. Tapi di samping dari diri sendiri sering mendengar nggak Bang, kalau kita tuh ada toksik dalam pertemanan. Iya, toksik dalam pertemanan. Betul. Ya. Iya. Jadi kenapa bisa muncul istilah toksik atau penggabungan toksik dalam pertemanan? Kakak sendiri pernah nggak mengalami itu? Kalau mengalami itu kurang tahu. Tapi tahu. dalam hal mungkin gini Bang. Ya. Toksik dalam pertemanan yang dalam pikiranku, Oke. ya itu tuh kalau misalkan ada teman kita, Ya. kemudian dia bisa berjalan sama yang lain, tapi aku cemburu. Ini cewek, Oke. ya. Tapi aku merasa ya mungkin dia nggak ngajak aku ya. Ya, jadi ketika itu terjadi, itu sudah toksik. Iya. Sama siapa ya? Sama kakaknya? Saya sendiri. Ya. Aku merasa bahwa aku yang toksik. Oke. Karena merasa cemburu. Sebenarnya hal yang seperti itu lumrah kan. Dia punya teman yang dari sana dan aku juga punya teman yang lain. Enggak melulu aku harus memperhatikan dengan temanku ini sendiri kan. Oke. Nah, itu menariknya kan? Jadi mengapa tadi kita bincang-bincang kita mulai tadi bahwa toksik itu mulai dari diri sendiri? Iya. Itu tadi. Oh, iya. Jadi ketika kita menempatkan kita belum bisa menghormati kemanusiaan kita secara utuh, Betul. ego kita itu akan semakin berkembang. Iya. Jadi ketika kita sudah menghormati kemanusiaan kita secara utuh, ego itu akan perlahan-lahan stabil. Iya. Permasalahan dia mau jalan sama siapa dalam konteks pertemanan ya. Iya. Dalam konteks pertemanan,
ketika dia jalan sama siapa, jangan dibatasi. Betul. Silakan. Betul. Ya, karena itu juga bagian yang harus dia jalani. Betul. Nah, kan gitu. Iya. Dengan demikian kita kan tidak ada membeda-bedakan, Betul. mengkotak-kotakan. Betul. Iya. Artinya, ya dia berhak kan itu maksudnya. Berhak. Berhak kan? Ya, itu dia. Iya. Itu dalam pertemanan. Ya mungkin kalau dalam hal yang bukan pertemanan, persahabatan, pacaran juga seperti itu. Tapi kalau dalam pacaran kan itu kan sudah berbeda ya toksiknya. Bagaimana teman? Ya, kalau dalam pacaran itu mungkin menurut kakak sendiri ya, karena ini kan kita sering toksik dalam sebuah pacaran itu terletak pada mana sih titiknya permasalahannya? Kekerasan mungkin, Kekerasan, saling sadar sadar. dalam sosial media, Oke. misalnya harus tahu password atau segala Oke, macamnya. berarti pada saat itu kurang rasa percaya kan? Iya, betul. Kurang rasa percaya. Itu ketika tadi makanya aku bilang tadi toksik itu kita nggak sehat. Itu kan suatu keadaan yang tidak sehat dan kita itu tidak mengenal secara utuh. Itu dia. Jadi ketika kita tidak bisa mengenal diri kita, sehingga kita tidak, karena kita tidak mengenal diri kita makanya curiga sama orang lain. Jadi orang lain itu sebenarnya ketika kita curiga sama orang lain itu pertanda kita nggak percaya sama diri kita. Orang lain itu kita jadikan subjek pelampiasan. Setuju nggak? Aku sendiri itu terbukti. Setuju, setuju, setuju. Jadi kalau memang emosi kita sudah berdamai dengan emosi kita, ketika seseorang atau ada orang lain yang mengatakan sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal yang kita memberitahukan, kita akan percaya. Iya, betul. Dan dampaknya, ya itulah dampaknya. Ketika dia berbohong, ada perasaan yang sangat sakit. Oh iya, betul. Ada perasaan yang sangat sakit. Iya. Ya, itu konsekuensinya. Karena kita sudah menjaga diri kita dan kita percaya sama orang lain dikhianati kita, sakit itu guys. Iya, betul. Lebih-lebih. Ya itu. Iya. Nah, jadi begitu dia. Jadi sangat simpel. Jadi memang kalau kita dalam hubungan pacaran seperti itu namanya. Dalam kekerasan, ada kekerasan, ada kekerasan itu bisa jadi toksik itu nggak sehat. Iya. Karena kalau dalam pacaran itu harus ada dalam tanda kutip komunikasi, Pak. Nggak bisa hanya sepihak. Betul. Nggak bisa hanya sepihak. Karena untuk pacaran sebagai pintu untuk ke jenjang berikutnya. Iya, betul. Ya kan gitu. Nah, Dan itu atas kemauan dua orang ya, bukan hanya salah satu di antaranya. Terus kalau misalnya dalam ini apa? Pekerjaan. dalam pekerjaan, Iya. oke. Jadi akhir-akhir ini kan aku mendengar kayak gini. Iya. Dia bekerja, Oke. dia tidak nyaman dengan pekerjaan, tapi dia butuh pekerjaan. Nah, gimana nih sikap kita, Mak? Dengan situasi yang seperti itu, apakah kita harus resign, harus adaptasi yang seperti apa gitu? Padahal di situ kita sudah merasa toxic. Sebentar. Gimana itu? Ulangi gimana? Misalkan Dia bekerja. Oke. tapi dia tidak nyaman dengan partner kerjanya. Oke. Dan mungkin bosnya terlalu menekan dia, Oke. rekan-rekannya tidak Siap. mendukung dia, Oke. tidak ada support sama sekali di situ. Tapi salah satu dia adalah tulang punggung keluarga. Kemudian dia butuh pekerjaan itu, dia tahu sendiri kalau misalnya mencari pekerjaan lumayan ya makanya zaman sekarang. Tapi apakah harus resign demi diri sendiri atau maksudnya mental gitu? Untuk terhadap kayak gitu kita menyikapinya ya. Mm-mm. Mungkin kalau pribadi cewek ya, Iya. kalau cewek itu kan banyak tengah rasa. Iya, iya. Pemikiran cewek mungkin banyak ya. Daripada aku begini, Mm-mm. nanti begini tidak keluarga untuk kebutuhan dalam keluarga tidak tercukupi. Tidak terpenuhi ya. Banyak yang diantisipasi diwaspadai. Betul. Memang cewek juga gara-gara menjaga itu dia lupa akan menjaga kesehatan emosinya, menjaga kesehatan mentalnya. Betul. Tapi mungkin kalau itu terjadi pada cowok, mungkin ya namanya cowok ya, cowok itu kan berpikir simpel ya, berpikir simpel dan cenderung keras. Iya. Kerasnya itu dalam arti ya kalau dia nggak cocok keluar, cari yang lain, cari yang lain kan gitu, cari yang lain dalam arti tempatnya misalnya. Tapi di sini kita perlu menarik, ini hal yang menarik. Dari situ kita bisa bedah, kita analisa, walaupun ini hanya sebagian kan. Ketika itu terjadi,
ketika itu terjadi sebenarnya itu sangat baik cewek atau cowok itu sangat mengganggu namanya dengan kesehatan mental. Iya, betul. Emosinya nggak stabil. Nggak stabil. Emosinya nggak stabil. Maka ketika itu terjadi pada perempuan atau pada laki-laki, ya memang yang menjadi pertimbangan sama sekali saat pertimbangan benar tujuan dia bekerja ini apa? Kalau memang partner kerjanya memang nggak bisa dijadikan yang kita bilang benar-benar teamwork, Kerjasama ya ada kerjasamanya dan benar-benar mendukung, Iya. ya, kita terapkan waktu. Oke. Kita terapkan waktu berapa lama aku di sini? Oh. Kita terapkan waktu, misalnya sebulan cukup. Oke. Nah, tetapkan itu. Walaupun sembari sebulan itu di dalam dirinya harus ada mindset bahwa itu tadi ingatkan tujuannya apa, supaya ketika kita mengingat tujuan ini kita akan semakin termotivasi dan kita tidak berfokus kepada apa yang menjadi toksik yang diberikan oleh atasan, apa toksik yang diberikan oleh partner kerja, sehingga itu akan munculkan inner motivation, motivasi dari dalam. Iya. Itu yang menguatkan kita, Oke. yang menguatkan kita, sehingga dan ini juga berpengaruh kepada teknik, kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan kenapa? Karena ketika kita nggak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, putus asa langsung kejam sekali sih Tuhan. Iya. Kok engkau tempatkan aku di sini? Menyalahkan. Tapi ketika dia bisa melihat itu secara jelas kalau dia bisa melihat dan menempatkan emosinya secara benar, dia akan berusaha untuk meredam. Dia akan berusaha meredam dan dia terima itu. Iya. Karena jelas tujuannya untuk ini. Dan setelah itu dia akan sadar, dan dengan dia melihat itu dengan sadar, mungkin di periode waktu yang akan datang dia bukan akan keluar dari situ, mungkin dia akan bisa lebih berkembang. Betul. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa penderitaan, ancaman, tekanan bukan bisa semata-mata bukan untuk melemahkan aja, tapi bisa untuk membangkitkan juga. Betul. Iya. Karena kita juga perlu tempat untuk orang yang menghargai kita. Iya. Iya. Itu. Tapi menariknya, Yes. sebenarnya ada nggak sih toxic dalam keagamaan? Ada. Oh iya. Ada. Gimana tuh Bang contohnya? Menurut kakak sendiri bisa nggak bedain beragama dengan bertuhan? Kalau disuruh memilih gitu ya? Atau? Bukan Oh, membedakan. Membedakan. Tahu nggak yang mana letak perbedaannya beragama dan bertuhan? Tahu. Apa bedanya? Kalau misalnya beragama berarti kita fokusnya dalam agama itu, Oke. simbol-simbolnya. Itu logik ya. Oh iya. Secara logika ya. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya bertuhan, otomatis kita pada Tuhan kita, pencipta kita. Oke. Iya. Oke gitu. Iya. Jadi terkait dengan toksik keagamaan ya, memang kebanyakan seperti ini. Jadi letak toksik itu sebenarnya ketika kita berada masih dalam tahap beragama. Oke. Kenapa? Ketika kita beragama itu kita masih hanya sebatas identitas semua. Iya. Kalau beragama kita masih hanya sebatas itu. Iya. Kita belum sentuh kepada nilai-nilai. Iya. Kalau kita sudah menyentuh kepada nilai-nilai keimanan, itu baru kita bertuhan. Oke. Nah, jadi ketika dia bersentuhan kepada beragamanya saja, identitasnya, di sini banyak toksik. Toksiknya apa? Agamaku benar, agamamu salah. Oke. Toksik toh, ya kan gitu. Toksik. Betul. Ya, baru apa lagi? Ya, seperti yang sudah menjelek-jelekkan dalam dakwah atau dalam khotbah. Ya, ajaran si Anu selangkah ajaran bisa bayangin coba dalam dakwah atau dalam khotbah bersifat menjelekkan. Itu masih dalam konteks beragama, itu toksik. Oh iya. Dari pengertian agama itu apa? Tiga agama kacau supaya tidak kacau. Wow, iya. Nah, itu logika aja. Iya. Berarti kenapa agama itu? Berarti untuk mengendalikan yang kekacauan ini. Betul. Kekacauan ini apa? Kalau kita bahasa medis ya, itu orang sakit gitu. Iya. Sakit dalam artian bukan hanya fisik ya, Iya. mindnya. Mindsetnya. Jadi kenapa bisa sakit? Karena gak ada spiritnya hidup. Wow. Spirit itu kan di dalam. Betul. Jadi spirit itu bahasa Inggris kan semangat ya. Iya. Semangat. Jadi spirit semangat
atau dalam roh gitu ya. Hmm. Nah, itu karena itu ada. Iya. Jadi beragama itu makanya ketika seseorang mengaku beragama dia belum tentu dia itu beriman. Oke. Tapi kalau dia sudah bertuhan dia sudah beriman. Oke. Iya. Sehingga di sini terlihat jelas imannya itu menyelamatkan kan atau imannya tidak menyelamatkan. Hanya sebatas tertulis. Iya, iya. Beragama seperti itu. Ketika ada kepentingan yang hanya untuk dirinya dan tidak melihat kepentingan orang lain, dan itulah masih dalam beragama. Tapi kalau dia bertuhan, dia nggak tanya ada orang yang duduk di sana, dia nggak tanya agamanya itu apa. Iya. Tapi ketika ada orang yang duduk di sana, dia sedang duduk di sini, sedang ada bawa roti, bawa minum, Oh, gitu. dia akan kasih rotinya atau dia akan kasih minumnya tanpa harus agamamu apa. Nah, itu kalau sudah bertuhan, Iya. esensinya yang bertuhan itu beriman itu menghidupkan, merangkul, bukan untuk meniadakan atau mematikan. Itu aja kan? Iya. Simple. Dengan kata lain, ketika seseorang itu dalam beragama belum menemukan rasa, berarti dia itu sudah toksik. Itu toksik. Oke. Karena kalau bertuhan itu dia akan bisa melihat dan menggambarkan, mendeskripsikan walaupun secara itu rasanya, gitu. Contohnya apa? Ya, ketika kita berjumpa dengan Allah, gitu ya, berjumpa dengan Tuhan, kita bukan berjumpa seperti ini. Iya, iya. Tapi gimana perjumpaan kita sama Allah? Betul. Oke, itu media. Oke. Media. Tapi ketika kita damai, kita ini kan lagi damai, tenang. Berarti kan ini lagi ya, kita sedang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah dalam damai itu. Oke. Sehingga apa? Tidak ada dalam istilah matikan, mati. Oh, iya. Nggak ada. Iya, iya, benar. Iya, iya. Jadi banyak sekarang kita ini yang masih terjerat pada beragama. Nah, kalau kita lihat ya, kalau dahulu itu contohnya kita bicara tentang Kristen. Sekarang itu sekarang kan sudah ada lembaganya, sudah ada organisasinya, Ya. dan itu baik. Baik. Iya. Kalau kita kembali ke dalam pada era-era Masehi awal, apa sudah ada organisasi agama? Belum. Nggak ada. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan dari agama itu? Ya tentu kebaikan. Benar. Contohnya kalau ke Kristen, yang diajarkan inti dasar Kristen itu apa? Love, Oke. kasih. Maka semua itu berlandaskan kepada kasih. Ajarkan kasih, berikan cinta. Itu yang diperjuangkan. Itu yang diperjuangkan. Nah, jadi kalau kebanyakan sekarang itu ketika beragama, nilai organisasi ini yang ditampilkan, sehingga muncullah persekat-sekatan, muncullah pembagian-pembagian. Sehingga apa? Tuhanmu sama Tuhanku beda ya, gitu. Padahal kita mengaku semuanya itu mengacu kepada yang satu, yang esa. Iya. Itu makanya kita patut bersyukur sama pelopor adanya Pancasila sila pertama itu. Ya. Kenapa nggak dibikin keberagamaan? Iya. Tapi dia bilang Ketuhanan. ketuhanan Ya. yang maha besar kan gitu. Iya, iya. Dia pakai istilah ketuhanan, gitu. Keagamaan. Bukan keagamaan. Kenapa? Gitu. Karena kalau kita kembali ke konteks Indonesia nih kan, agama Indonesia itu sejatinya apa sih? Agama lokal. Contoh Parmali, untuk Bataknya Parmali, untuk di Jawanya, di Jawa Barat itu ada Kejawanya. Jawa ya. Di Maluku juga ada. Oh iya. Maluku ada. Agama suku, agama lokal. Oke. Agama suku, agama lokal. Kita lihat dalam kehidupan bernegara berbangsa, apakah mereka diakui identitasnya? Tidak. Enggak. Tapi kalau nggak ada mereka ini, sebelum agama-agama impor, Oke. tahu agama impor apa ya? Tahu. Kristen, Iya. Islam, itu agama impor, Oke, oke. ya kan? Sebelum ini masuk, alam Indonesia itu asli. Iya. Kecintaan mereka sama alam itu, agama lokal itu, wow sangat
itu kita melihat dari situ kita bisa melihat bahwa dari agama lokal itu mencerminkan yang namanya nilai menjaga keutuhan ciptaan. Iya ya. Nah, jadi itulah kalau kita perhatikan, ternyata dalam perkembangan ini sebenarnya di mana letak yang membuat toksik itu? Terkadang pelaku agama itu sendiri membuat toksik, dan tidak menutup kemungkinan juga yang mengikuti agama itu juga langsung toksik, menutup diri. Padahal sebenarnya harus terbuka dalam artian tidak harus menuntut ini benar ini salah. Iya. Karena setiap agama itu memiliki eksistensinya tersendiri. Eksistensinya tersendiri. Nah, jadi ini harus kita lihat. Ya, biarlah itu kebenaran dari agamanya masing-masing. Tapi ketika kita duduk satu meja seperti ini, jangan itu lagi dibangun. Karena kalau dikumpulkan semua kita, kemiskinan, polusi udara, pengangguran, baru kebodohan, ini semua membicarakan ini. Nggak ada Kristen, nggak ada Islam, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha. Jadi ini yang harus mempersatukan itu. Bayangin coba ketika kita hanya fokus kepada satu agama, toksik yang ada. Emang satu agama bisa menjaga keutuhan sejagat raya? Nggak sanggup. Kita butuh bergandengan. Betul. Itu dia. Wow. Iya. Berarti kita memang harus ketuhanan ya? Ya. Bukan keagamaan. Kita harus sampai ke dalam tahap itu kita berketuhanan atau bertuhan. Jangan hanya stop beragama. Oke. Iya. Aku punya cerita nih. Oke. Aku tuh punya teman, dia beragama Muslim. Yes. Dia dulunya ikut neneknya. Ya. Dia ikut sekolah minggu. Yes. Tapi dia juga Muslim ikut sekolah minggu. Iya. Oke. Neneknya? Kristen. Oke. Dan dia lama hidup lama sama neneknya. Jadi ikut sekolah minggu karena neneknya kan gereja. Oke. Nah, pada saat itu waktu SMA dia kembali sama orang tuanya. Oke. Yang mana menganut Muslim. Kemudian di situ dia bingung bagaimana cara sholat. Pada saat itu sekolah SMA ya, biasanya ada kegiatan memang ujian sholat. Oke. Dan di situ dia malah bingung dan tidak bisa. Pada saat itu dia dimarahin karena sama orang tuanya karena memang ada panggilan dari orang tua dari sekolah. Di situ dimarahin, kemudian karena tidak bisa sholat. Iya. Artinya bermaksudnya tidak bisa beritus gitu ya? Iya, tidak bisa. Nah, ibaratnya gini, doa orang tua itu dari anak juga dan balik juga kan. Ya. Doa anak ya untuk orang tua. Oke. Nah, misalkan kalau misalnya pada saat itu ternyata beberapa tahun kemudian orang tua ini meninggal, maksudnya ayahnya. Oke. Ayahnya meninggal karena kebetulan yang marah banget itu adalah ayahnya. Setelah itu aku hanya bilang seperti ini. Gimana? Aku bangga deh pada saat itu kamu mengambil keputusan untuk mengambil agama Muslim. Jadi saat ini kamu bisa mendoakan ayahmu. Dan dia tuh malah merangkul aku kayak gitu. Oke. Di situ malah pecah dengan tangis. Dan aku mau tanya, apakah di situ aku sedang beragama atau bertuhan? Ya. Kalau kita untuk sampai kepada tahap itu ya, kita amal sendiri belum bisa secara jelas memastikan kakak itu beragama, kakak itu bertuhan. Tapi dalam analisa amal sendiri ya, ketika kakak sudah bisa melihat itu secara jelas dan tidak ada kefanatikan di dalamnya dan tidak ada yang bersifat mementingkan kepentingan pribadi, di situ sudah bertuhan. Bukankah kita
tidak, memang kita nggak berusaha untuk menarik dia, Enggak. misalkan untuk menyelamatkan dia gitu. Enggak. Karena tiap-tiap yang itu makanya kita kembali kepada dia. Agama, setiap agama itu memiliki konsep yang berbeda. Oke. Makanya kalau kita perhatikan istilahnya ini, walau dengan banyaknya agama ini, dengan banyaknya agama, ketika kita pergi melihat gunung, puncak gunung itu kan ada satu. Iya. Tapi untuk naik ke atas gunung itu kan bisa langsung tanjakan, Oh iya. bisa harus mengitarinya seperti bidang miring, Iya. bisa berbentuk zigzag. Ada banyak lagi selain caranya, ada bentuk dulu lurus dulu baru belok, lurus lagi baru belok. Nah itulah agama itu sebagai jalan. Oke. Karena untuk sampai kepada yang satu ini ya, apa yang satu ini? Ya kalau kita bahas inilah yang maha kuasa itu. Oke, ya betul. Ya kalau bahasa itu sang gusti ya, Dan Gusti. atau kalau dalam bahasa apa itu sang liang. Ya. Nah, ya, jadi kaulah gusti, atau dewa tamu dari Nagoro, Allah Bapa, itulah yang satu itu dibungkus kepada yang maha kuasa itu. Kita pakai yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang tunggal itu. Betul. Nah itu. Oke. Jadi ketika kakak bilang begitu, ya bagus satu sisi ya. Kakak menghormati dia dan memang harus seperti itu. Dan tidak ada hanya di agama aku yang mengajarkan keselamatan. Di semua agama mengajarkan keselamatan. Dan itu artinya kita terbuka. Iya. Dan kita terbuka. Ya, justru ketika kita semakin fanatik, kita semakin sakit. Oh gitu. Ya, Oke. kita akan semakin sakit. Dan itulah orang-orang yang fanatik itu sebenarnya bisa kita bilang itu orang yang sakit. Kenapa orang sakit itu nggak bisa mengenal dirinya? Iya. Nggak bisa mengenal dirinya. Betul. Coba lihat kalau kita perhatian Gus Dur, ya, walaupun dia buta, gitu, Iya. dia seorang yang Muslim, tapi dia Sama. cara bertuhan itu merangkul semua. Tidak peduli siapa, rambutnya panjang, rambutnya pendek, rambutnya keriting, rambutnya lurus, dia akan berbagi semua. Benar. Juga kalau kita perhatikan seperti Quraisy ya, yang mantan dari Menteri Agama juga, itu membuat yang memberikan pengajaran-pengajaran dan sifat itu merangkul semua. Dia terbuka. Sama kayak kata Insinyur Soekarno ya. Ya. Jadi betul seperti Insinyur Soekarno bilang apa? Ketika engkau beragama, agamamu Kristen, ya jadilah Kristen Indonesia. Jangan Kristen Yahudi. Ketika kamu Islam, jadilah Islam Indonesia. Jangan Islam yang dilarang. Ketika engkau Hindu, jadilah Hindu yang di Indonesia, bukan Hindu di India. Buddha itu juga begitu. Betul. Nah itu dia. Nah itu yang harus sebenarnya kita gaungkan, sehingga ketika kita mengaku kita Kristen, yang kita tampilkan itu jangan Kristen adalah rumah organisasi, Oke. tapi cerminkanlah imago Dei. Oke. Imago Dei apa? Kasih. Kasih. Nah, ketika kita Muslim, Islam, ya Islam itu kan kalau kita perhatikan itu kan ada dari damai, Damai. assalam kan ya. Jadi tampilkanlah wajah-wajah atau perspektif atau imago-imago yang mencerminkan kedamaian. Betul. Dan kalau ini ditegakkan, dipertemukan, disatukan, wah ini sangat Wow. membangun semua. Banget. Ya. Dan itulah mengapa Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat berkekuatan tinggi. Kekuatannya itu letaknya di situ. Betul. Ya, bisa kita katakan merdekanya Indonesia pertama-tama bukan dari penjajahan Belanda. Tapi Karena keberagaman itu mereka merdeka. Melihat bukan yang berbeda, melihat mereka yang berbeda itu menjadi satu. Bineka. Bineka Tunggal Ika. Betul. Nanti itulah dia berbicara tentang toksik. Jadi terkait dengan toksik sama kayak kita berbicara dari diri sendiri ke sesama kita sampai ke Tuhan. Bahkan sampai spiritual juga ya. Itu apa lagi? Nah gitu. Wow. Gimana nih teman-teman? Kalau kata toxic ini bisa dong berbagi cerita di komen kayak aku tadi. Ya. Bahkan ini jadi PR kita ya ini. Ayo. Jadi PR kita khususnya kita generasi sekarang untuk ke generasi yang akan datang. Kita ini sudah memasuki yang namanya AI, Iya. Artificial Intelligence. Ya. Jadi
ketika kita menggaungkan kata toksik ini maka akan semakin terbuka lebar. Terkhusus lagi, kakak pernah dengar nggak istilahnya kita bisa menghadirkan orang yang sudah yang sudah lama meninggal dalam berupa avatar. Oh iya, pernah dengar sih. Dalam berupa avatar dalam bentuk AI. Iya. Nah itu. Jadi satu sisi itu apakah toksik atau? Apakah itu sama kayak si gali-gali? Ya itu dalam bentuk kearifan lokal ya. Oke, iya. Dalam bentuk kearifan lokal, tapi dalam bentuk artificial intelligence. Oke, iya. Ya, makanya ini tantangannya kita sekarang bukan nanti kita akan bahas tentang kearifan lokal itu, tapi kita akan bahas tentang kemajuan zaman ini yang dengan sistem tanam chip di otak, Iya. ya sistem bayar itu pakai scan, itu semakin berbahaya. Nah bayangin kalau itu terjadi, ya itu akan menghapus semua esensi hidup kita bertuhan itu. Oh iya. Bayangin coba ketika kita tanam chip di otak, sedangkan HP kita ini aja bisa dihack, Iya. bisa dihack, laptop perusahaan bank BSI bisa dihack. Bayangin coba kalau kita dihack, udah kita tanam chip, kita dihack oleh orang yang tidak kita tahu siapa, lalu dihack kita untuk melakukan suatu kegiatan pembunuhan. Itu Kita dikendalikan. kita dikendalikan. Nah, jadi untuk bisa supaya sampai ke dalam tahap memilah-milah itu, jangan masuk ke dalam ranah-ranah, masuk dalam kebutuhan, supaya kita menemukan rasa. Wah, iya betul. Ibarat sebuah masakan, kita akan menikmati dan bisa tahu mana masakan yang enak, mana masakan yang tidak enak dari rasa. Iya. Kalau nggak ada garam rasanya, maka tidak ada asinnya. Iya. Ya. Jadi dari rasa itu bisa memberikan suatu kelegaan, bisa memberikan suatu kebahagiaan, bisa memberikan suatu keceriaan. Iya. Jadi temukan rasa. Iya. Jadi kalau nggak ada rasa, di situ sudah toksik. Iya, karena Dalam diri, dalam pacaran, dalam Tuhan. iya. Itu sama aja dengan sesuatu yang berlebihan ya. Yes. Iya kan? Sama dengan tadi rasa itu makanan kalau misalnya terlalu banyak garam nggak asinan. Tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan. Kelebihan garam, Jadi hipertensi kan? hipertensi. Kalau sudah hipertensi apa? Ya. HP-nya bakalan terbang, mukanya bakalan masuk suhi, tidak ada perdagangan. Bener. Iya. Kelebihan gula, dia akan diabetes. Diabetes. Itu dia. Kalian sudah cukup manis kok teman-teman. Ya. Iya. Oke. Sudah cukup aman. Oke. Untuk saat ini cukup dulu. Teman-teman yang mau tanya atau ada saran untuk dibahas bisa langsung komen di bawah. Ya. Jangan lupa teman-teman, tanya aja, cantumkan dalam komentar. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Bye.